Lama tidak terdengar kabarnya, Tata Lim yang dulu dikenal sebagai manajer beberapa artis ternama kini hadir kembali dengan sesuatu yang berbeda. Baru saja meluncurkan single lagu yang berjudul Sarangeo, Tata Lim menuntaskan segala rasa yang terpendam dalam lagu tersebut. Biasa berkiprah di belakang layar, Tata tidak menduga kalau perubahannya kini mendapatkan respon yang sangat positif. Dan di usianya yang sudah tidak muda lagi, Tata Lim juga bersyukur bisa kembali ke kodratnya sebagai seorang laki-laki. Sebenarnya gini ya, saya tetap di belakang layar, tapi posisi saya saat ini memang menyanyikan lagu Sarangeo ini. Emang kebenaran dapat lagu yang memang pas dengan karakter saya. Nah, saya itu bersyukur banget diberikan lagi kesempatan untuk menyanyi. Sebenarnya sudah tidak ada malas mau tampil di depan gitu loh. Tapi lagu ini kok bagus banget, dan lagu ini memberi kesan dari kisah-kisah, dari liriknya, notasinya, dan memang saya pikir ya udah deh, saya jujur aja berkarya. Saya ingin mencoba dengan kejujuran ini, apakah masyarakat masih mengingat saya atau menerima. Ternyata responnya luar biasa, Masya Allah, di TikTok maupun teman-teman pokoknya sudah mengcover lagu ini, dan saya bersyukur banget sama Allah gitu. Maksudnya ternyata kita tidak perlu dengan hal-hal berita yang harus negatif atau kontroversi, tapi dengan jujur berkarya kita bisa membuat sesuatu yang bagus untuk enak didengar dan mendapatkan walaupun sedikit respon yang baik ke saya, lama-lama menjadi bukit. Dan Masya Allah, terima kasih juga buat kalian-kalian yang mendukung dan mensupport saya sampai titik ini. Saya thank you banget. Sarangeo ini kisah tentang anak angkat saya, ya, anak angkat saya yang meninggal. Jadi ini memang sebenarnya 4 tahun titik balik saya untuk saat ini muncul ada perdamaian dengan diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak tahu kecewa sama siapa, marah sama siapa, benci sama siapa. Di 4 tahun terakhir ini saya mau kubur itu semuanya, dan saya sekarang mau menjadi seorang Tata Lim yang ya saya harus bersyukur. Manusia yang bersyukur, yang ya saya memang dengan berkarya, dan saya harus melupakan masa lalu saya. Dan saya harus mikir ke depan di sisa usia kita, usia saya terutama, saya harus memikirkan kebahagiaan buat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya titik balik dan titik awalnya saat ini saya menjadi seorang Tata Lim. Saya ingin jujur dalam karya dan lainnya. Tetapi namanya manusia, tidak ada yang salah kok dalam apa yang kita lakukan. Tapi perbuatan kita setidaknya kita harus menyadari itu gitu loh. Dan kita juga harus bisa berubah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bukan karena saya merasa saya sok suci atau sok benar, tidak. Saya juga masih manusia yang punya kekurangan, tapi setidaknya kita yang bisa merubah itu, merubah diri kita sendiri. Allah pasti akan bantu. Perubahan yang Tata Lim lakukan dari penampilannya di masa lalu menjadi lebih maskulin seperti kodratnya sebagai laki-laki, membawa banyak keuntungan bagi kehidupan Tata. Mengaku bahwa keinginannya untuk berubah bukan karena siapa-siapa, tapi semata karena Allah menjadikan Tata Lim yakin bahwa kedepannya nanti dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Tata juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menampik bahwa dirinya juga berharap pundi-pundinya akan bertambah dari lagu ini. Saya lebih merasa jadi tenang, dan diri saya tuh merasa jadi lebih lebih apa dari diri saya. Makanya saya bilang saya jujur berkarya, dan Masya Allah banget sambutan dari lagu ini. Baru kali ini saya membuat sesuatu yang tanpa perlu gimmick, tanpa perlu ala apapun. Masyarakat malah menyukai, kayak tiktokers tadi, Bowo, banyak tiktokers lain pada membuat di tiktok mereka, dan itu suatu kebanggaan buat saya. Walaupun saya pikir anak-anak muda tidak ingat saya, tapi ternyata mereka mau, mereka menghormati seniornya gitu. Saya pikir 4 tahun bukan waktu yang gampang untuk menjalani perubahan saya sampai detik ini ya. Kalau saya mau merubah dari 4 tahun lalu aja, mungkin waktu saya terakhir talk show sama Deddy Corbuzier kan terlihat saya tuh memang berubah. Mungkin orang nggak percaya 2017 itu, tapi
kalau saya untuk bikin gimmick di lagu ini kelamaan kali 4 tahun harus saya bikin gimmick gitu ya. Tapi saya pikir berubah itu untuk diri saya, bukan untuk orang lain, bukan karena netizen, bukan karena siapapun. Saya berubah harus karena diri saya dan karena Allah. Jadi bukan karena saya mau ngeluarin lagu, sudahlah. Rezeki itu sudah Tuhan atur. Kalau lagu ini meledak, ya meledak. Kalau tidak, ya sudah. Saya memang harus berusaha lagi. Namanya kita manusia hidup, kita tetap harus berjuang dan berusaha. Bangkit lagi seperti dulu. Ada gebrakan. Tadi saya dibilang kan Tatalim 2022 pandemi, di awal habis pandemi ini pertama yang merilis, berani merilis gitu ya. Tapi ya saya sebenarnya untuk menyemangatin semuanya, jangan pernah menyerah, itu aja. Tetap harus sarangeo dengan cinta semuanya, dan lupakan kecewa, benci, semua lupakan. Yang penting kita sarangeo. Tatalim yang mengaku sangat malu bila mengingat kembali penampilannya di masa lalu, kini merasakan hidupnya lebih tenang. Bukan hanya merubah penampilannya saja, Tata lebih mengutamakan perubahan sikap dan tingkah lakunya. Tata pun hingga saat ini tidak menghiraukan cibiran netizen dan memilih bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berdamai dengan dirinya dan melakukan yang terbaik di sisa hidupnya. Masya Allah, semua komen-komen itu bagus banget. Saya pertama kali keluar di salah satu YouTube ya kan, itu responnya bagus semua. Saya juga bingung, haters gue pada kemana ya, nggak ada lagi. Tapi nggak mengurangi viewers loh. Kalau memang orang suka ya suka aja lah. Suka sama kita, nggak perlu kita bikin gimmick juga kita. Tapi kalian juga kan tahu lah, saya juga kalau membuat gimmick, bukan gimmick sih, lebih baik buat reality yang menarik untuk ditonton. Itu mungkin lebih bagus daripada kita buat gimmick kita lah. Karena gini ya, berita artis ini sangat luas, dan jangan sampai berita keartisan yang udah jangan sampai nggak terarah. Banyak yang perlu diberitakan. Artis senior yang berprestasi itu diberitakan. Menarik lagi pasti. Nggak ada kehilangan apapun. Saya bersyukur hidup saya apa adanya. Saya nggak perlu harus beban memakai ini apa. Malah saya senang, banyak support dan dukungan gitu loh. Dari teman-teman juga. Semoga yang belum berubah nanti pasti ada masanya kalian akan merenungi diri kalian dan berubah. Yang bukan gaya ya, saya beda diri, gestur saya masih melambai-lambai kok ya kan. Tapi setidaknya rubahlah diri kita sendiri, sikap kita, attitude kita ya. Makanya saya kenapa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nggak tahu mau benci sama siapa, kecewa sama siapa, marah sama siapa. Jadi saya lebih baik titik balik berdamai dengan diri saya sendiri. Aduh, malu banget. Tapi sudahlah, kalau nggak itu nggak ada Tatalim kan. Jadi tidak perlu menyesali masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Ya, kata Mbak Inul. Ingat kata saya, bukan bertobat, tapi saya merubah diri saya menjadi lebih pada kodratnya. Kalau saya bertobat, insya Allah, yang penting sholatnya kan harus dibagusin ya, 5 waktu puasanya. Dan alhamdulillah saya punya abang Oji Saputra, tiap hari masih kalau sholat ini itu masih ada didikan agama yang diajarkan.